Kalau ada makhluk yang kita posisikan di atas makhluk, itu berarti ada makhluk yang posisinya setara dengan Khalik. Kalau dalam Islam ini namanya musyrik. Maka iya, para ulama penting, guru-guru kita penting, tapi dia tidak di atas kita. Hanya memang fungsi dan peran serta jasa mereka besar. Jadi itu yang dimaksud tidak ada kerahiban, tidak ada yang posisinya hierarkis, yang ada semua setara. Maka dalam kesetaraan itu relasi paling ideal adalah kebersamaan dan kasih sayang. Makanya Nabi itu orang-orang dekatnya tidak disebut muridnya atau anak buahnya, tidak, tapi sebutannya sahabat. Jadi ini untuk menegaskan kesetaraan. Kalau sahabat setara, kalau setara roh dan roh bisa bertemu. Jangan merasa enak kalian lebih tinggi dari yang lain. Misalnya merasa, Pak saya lebih penting kok Pak, Pak saya lebih hebat kok Pak. Itu berarti kalian memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Kalau kalian posisikan diri lebih tinggi seperti itu, kalian akan sendiri dan kesepian. Ruhmu tidak punya teman, jiwamu tidak punya pasangan. Jadi relasi ideal itu relasi kebersamaan dan kasih sayang. Kalau ada kepentingan, ya kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri yang egois. Jadi dasarnya pertemanan itu ya pertemuan antara dua jiwa. Dua jiwa mungkin bertemu kalau itu sejajar, setara. Kalau kita dekat gini kan bisa langsung ketemu kan gitu. Tapi kalau ke atas berat. Sulit kita ketemu kalau ranking. Kalau teman-teman misalnya menganggap saya, Pak Faiz lebih tinggi dari saya, itu kan mendekat saja mungkin agak gimana, wah, karena tidak setara. Tapi kalau kita setara, lebih mudah bergaul, lebih mudah berkomunikasi. Makanya coba teman-teman membaca sirah itu, riwayatnya Rasulullah itu, dengan para sahabat kan sangat akrab, dekat, karena positioningnya setara. Banyak momen, banyak peristiwa, baik yang serius maupun yang menggambarkan keakraban, suasana kemanusiaan banyak. Kenapa? Positioningnya setara. Baik, jadi ini rahasia persahabatan. Jadi yang ada adalah kebersamaan, kasih sayang, dan kesetaraan. Kok di antara sahabat merasa level? Yo, dia sahabat saya sih Pak, tapi saya lebih tinggi Pak. Dia selalu nyontek, saya yang diconteki terus misalnya. Kalau ada level begitu, dua jiwa tidak akan bertemu. Saya yang neraktir terus Pak, dia yang minta ditraktir. Berarti saya lebih tinggi, dia sebenarnya anak buah saya hitungannya misalnya. Ini tidak mungkin persahabatan, tidak mungkin dua jiwa bisa bertemu. Maka kuncinya persahabatan, pertemuan dua jiwa. Posisikan diri kita setara di hadapan sahabat-sahabat kita. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih jago, jangan merasa lebih benar, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjut. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan dan kedamaian hatimu sendiri, agar selalu engkau lihat apa-apa yang suci, dan agar engkau bisa menyelamatkan hatimu dari gelapnya kebencian. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan. Demi Tuhan maksudnya untuk Tuhan ya, bukan orang lagi mengamuk-ngamuk sumpah demi Tuhan, bukan itu. Jadi demi Tuhan itu ayo nawaitunya untuk Tuhan dan kedamaian hati. Mesti nanti hati kita damai. Kalau dalam Islam ada konsep fillah dan lillah. Fillah itu kita bersahabat di dalam Allah. Di dalam Allah itu dalam memang aktivitas yang secara formal, resmi, ini aktivitas yang mendekatkan kita pada Allah. Ya mudahnya fillah itu ya dalam ibadah-ibadah. Kita bersama-sama sholat jamaah, itu namanya kebersamaan fillah.